Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Samara. Ini kali pertamanya Public Corner menghadirkan sesuatu yang beda ya, yaitu bersama penyuluh anti korupsi Jawa Timur. Ada panggilan yang menarik ternyata. Kalau penyuluh-penyuluh itu kan punya panggilan sendiri-sendiri. Penyuluh anti korupsi ini punya panggilan namanya master. Ada 3 master yang hadir bersama kita. Ada 2 yang secara datang ke studio. Ada 1 master yang ada di kawasan Blitar sana. Saya sapa dulu yang melalui telepon ini ya. Assalamualaikum Pak Mudiano, Master Mudiano. Pagi ya. Dan terima kasih juga ada Master Susilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ketinggalan ada Master Agung Pribadi yang juga ini beliau dari Kediri ya. Sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat semua. Semuanya. Baik, kita ke siapa dulu ini? Ke Pak Susilo dulu ya, karena yang tuan rumah ini, tuan Agung ya, soal bednya nih. Ya. Oh gitu ya, senior ya. Kita sama-sama dilahirkan 2020. Oh gitu. Sama, kita seangkatan sih. Baik, ke Pak Susilo dulu, kaitannya dengan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Penyuluh anti korupsi Jawa Timur. Apa yang dimaksud ini gitu? Ya. Jadi penyuluh anti korupsi itu kalau kita menilik di SKKNI ya, bahwa penyuluh adalah seorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai integritas atau nilai anti korupsi, kemudian juga mengkomunikasikan dan meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, membudayakan kegiatan atau nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan di dalam diri keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian kalau Jatim Pak adalah wadah kami. Wadah kami ya Jatim Pak namanya. Bukan tempat wisata ya tapi ya. Bukan. Agar apa sih nama Jatim Pak diambil agar ketika orang dengar itu adem gitu loh, tempat wisata gitu. Sepertinya gitu. Begitu dengar adem gitu ya. Jadi itu Jawa Timur penyuluh anti korupsi. Oh gitu, Paknya itu ya anti korupsi. Begitu Mbak Lisa. Ya. Itu berdiri sejak tahun berapa Pak? Dibentuk penyuluh anti korupsi ini? Jatim Pak ini tahun berapa Mas? Akhir 2019. Akhir 2019 ya. Oh jadi sudah lama ya sebenarnya ya? Sudah lama. Baru kalau Pak Master Susilo sendiri bergabung tahun 2020. Iya. Bersamaan satu angkatan. 3 ini satu angkatan. Satu angkatan. Oke. Nah, bisa digambarkan sebenarnya penyuluh anti korupsi ini seperti apa? Terus jenengan-jenengan ini ada di bawah departemen apa atau kementerian apa atau memang berdiri sendiri Pak? Penyuluh anti korupsi ini adalah relawan yang mandiri ya. Kita diberi sertifikasi melalui LSP KPK. Ya, dari asesmennya lalu dari LSP KPK. Kemudian dalam gerakan kita adalah mandiri. Kita bergerak mandiri sebagai masyarakat yang peduli terhadap negeri. Ya, peduli terhadap kondisi negara, sehingga dengan adanya penyuluh anti korupsi ini diharapkan mampu menggerakkan tidak hanya penyuluh saja yang jumlahnya masih sangat terbatas ya. Yang di Jawa Timur baru hanya 51 orang. 51 orang satu kabupaten hanya satu orang. Iya, sementara di Tulungagung baru 1. Iya. Padahal itu berapa juta jiwa di situ ya. Begitu ya. Di Kediri sudah lumayan ya. Ada 3. Ada 3. Oh, sudah ada 3 master di sana. Jadi kami bergerak bersama-sama dalam rangka yang utama adalah menyadarkan diri, menjaga diri kami, kemudian keluarga kami untuk senantiasa membangun integritas diri, dan lebih luas adalah negara kami. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita ke Pak Agung nih. Pak Agung, ini tadi masih ada yang aktif ya, aktif sebagai pegawai begitu ya. Pak Susilo juga masih aktif. Kalau jenengan
sempurna kan gitu. Nah, apakah memang harus backgroundnya ASN atau harus laki-laki atau harus berumur? Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf sebelumnya. Karena kan yang namanya korupsi itu kan kalau dari kecil sudah dididik, insya Allah tuanya nggak korupsi gitu. Padahal yang korupsi ya bukan cuma yang tua-tua aja gitu ya Pak ya. Tapi yang disorting di televisi itu paling banyak yang tua ya Pak ya. Baik ke Pak Agung dulu. Ya, terima kasih. Ini yang pertama, kalau ini pertanyaannya maka saya harus bicara kronologis kelahirannya. Iya harusnya memang begitu. Jadi kalau dari sisi apa ini, sebetulnya siapa yang bisa menjadi PAK itu pada siapa saja. Siapa saja ya. Jalurnya itu ada dua bahkan, satu jalur pengalaman, kemudian yang kedua jalur diklat. Jalur diklat termasuk kita bertiga yang di ini yang sedang on air ini termasuk jalur diklat. Oh, jalur diklat. Syaratnya adalah bagaimana kita pertama harus mengikuti electronic learning, e-learning. Itu nanti ada modul-modul yang harus dikerjakan sebagai syarat pertama. Untuk kalau nanti lulus itu semuanya bisa elektronik, jadi tidak harus datang ke KPK. Tapi kalau yang pengalaman itu dulu itu masih harus datang ke KPK, menyuluh di luar, kemudian dicek kelengkapannya, apa kegiatannya, baru dinyatakan oh ini kompeten. Itu jangan jalur pengalaman. Kalau jalur yang diklat ini pertama harus punya sertifikat electronic learning, e-learning. Kemudian yang kedua harus mengikuti diklat persiapan sertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi. Kita kemarin ada 5 hari ya, jadi semuanya daring. Kemudian kalau dinyatakan lulus, kemudian setelah itu baru ada asesor yang mengakses kita untuk ini benar atau tidak. Kemudian kenapa kok KPK ini melalui lembaga sertifikasi keprofesi itu membentuk yang namanya PAK ini? Ini saya kira tidak akan lepas dari strategi pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh KPK. Itu kan ada 3. Yang pertama adalah melalui pendidikan, yaitu jalur kita ini. Artinya pendidikan itu nanti sebagai yang disampaikan Mas Tersilo itu, kita ini memberikan pencerahan pada masyarakat bahwa nantinya orang itu tidak mau korupsi. Karena dengan kesadarannya tidak mau korupsi, karena apa? Karena korupsi itu ya dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah dan negara. Kemudian yang kedua, strategi pemberantasan korupsi yang kedua itu melalui pencegahan. Pencegahan itu artinya ada apa ini perbaikan sistem. Baik itu terutama sistem tata kelola pemerintahan. Kita mungkin sudah pernah mengenal namanya SPBE, tapi bukan semacam LPG itu bukan, tapi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan adanya perbaikan sistem yang didukung oleh teknologi itu, maka kemungkinan orang itu akan sulit untuk melakukan korupsi, karena kalau sudah teknologi itu biasanya terbuka. Misalnya ada lelang itu ya, kalau dulu offline itu kemungkinannya sangat mungkin ya itu bisa terjadi peluang untuk korupsi. Tapi dengan layanan pengadaan secara elektronik yang kita kenal dengan LPSE itu sekarang sudah terbuka. Walaupun itu teknologi itu masih bisa di tanda petik dikadalin juga kalau mau ya. Jadi mungkin kasar-kasarin ya. Ada di rekayasa supaya tetap bisa. Termasuk yang terakhir ini OTT yang di Kabupaten Kolaka ya. Ini juga pengadaan barang dan jasa yang itu menggiring yang dapat tender itu adalah si A dan sebagainya. Itu. Yang ketiga adalah pemberantasan dengan penindakan. Penindakannya artinya apa? Supaya orang takut korupsi. Jadi sekarang ini gencar KPK, OTT di mana-mana. Ini karena ini adalah strategi penindakan. Sehingga orang itu takut korupsi, efeknya itu. Makanya karena KPK ini merasa sadar bahwa personilnya itu sangat terbatas, maka dan tidak mungkin KPK itu bergerak sendiri, perlu ada peran masyarakat, dan itu sangat besar apa ini istilahnya sumbangannya, termasuk kasus-kasus besar yang disidik KPK itu adalah semua karena ada pengaduan dari masyarakat. Makanya kami ini sebetulnya di samping bisa memberikan penyadaran, pencerahan agar tidak korupsi tetapi juga bagaimana
kita ini selalu nge-share ini loh linknya pengaduan masyarakat, Dumas istilahnya ya, supaya nanti kalau ada melihat korupsi di sekitar kita itu bisa segera dilaporkan. Baik. Jadi jadi seperti itu ya Mitra Samara. PAK ini bukan kalau PAK singkatannya banyak banget sih Pak ya. Kayak penyusun anggaran juga PAK kan. Tapi ini PAK di sini adalah penyuluh anti korupsi ya. Jadi Mitra Samara ya, ini baru, dan di sesi selanjutnya akan kita cari tahu lebih jauh seperti apa dan bagaimana dari master-master yang hadir ini sudah terjun di masing-masing kelompoknya gitu ya. Nanti akan kita sambung kembali setelah yang satu ini.